있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sima Misra Soleha dari kelas M91 dengan NIM 2004 075 00006. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari praktisi pertemuan 2 tentang natural and natural voice dan juga personal branding. Langsung saja ke penjelasannya. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang natural voice. Natural voice atau suara alami mengacu pada seseorang berbicara secara alami dan spontan tanpa upaya yang berlebihan atau kesan buatan. Ini mencakup intonasi, ritme, dan penekanan kata yang sering kali terjadi secara intuitif secara berkomunikasi. Suara alami mencerminkan kepribadian, emosi, dan bahasa tubuh seseorang dan memberikan keaslian dan kedalaman pada percakapan. Di sisi lain, unnatural voice atau suara tidak alami merujuk pada cara berbicara yang terdengar buatan, diatur, atau diproduksi secara artifisial. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan teknologi seperti synthesizer suara atau rekaman yang dimodifikasi, atau karena upaya seseorang untuk menyembunyikan atau mengubah identitas suara mereka. Suara tidak alami dapat digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam pertunjukan seni, film, permainan video, atau komunikasi anonim. Nah, perbedaan antara natural dan unnatural voice memiliki konsekuensi yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Dalam komunikasi sehari-hari, suara alami menciptakan hubungan yang lebih intim dan autentik antara pembicara. Ini membantu dalam pemahaman dan mengekspresikan emosi dengan lebih baik, serta membangun kepercayaan antara individu. Suara alami juga membantu memperkaya pengalaman mendengarkan dan membuat percakapan lebih menarik. Di sisi lain, suara tidak alami atau diproduksi secara buatan dapat memberikan fleksibilitas dan kreativitas dalam berbagai konteks hiburan dan media. Misalnya dalam industri film dan permainan video, penggunaan suara tidak alami dapat menciptakan karakter yang fantastis atau memainkan peran yang berbeda-beda dengan kemampuan dan identitas vokal yang unik. Selain itu, dalam konteks komunikasi anonim atau pengalaman virtual, suara tidak alami dapat digunakan untuk menjaga privasi atau menyembunyikan identitas pengguna. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan suara tidak alami juga dapat menimbulkan masalah etis dan kebingungan. Dalam beberapa kasus, suara tidak alami dapat digunakan untuk tujuan penipuan atau manipulasi, seperti dalam praktik penipuan suara telepon atau pemalsuan audio. Dalam situasi seperti itu, penting untuk dapat membedakan antara suara alami dan suara tidak alami, dan untuk menggunakan teknologi dengan tanggung jawab. Dalam public speaking, terdapat sebuah istilah yang disebut personal branding. Personal branding adalah bahwa personal branding merupakan proses membangun citra dan reputasi pribadi seseorang sebagai merek yang unik dan dikenali oleh orang lain. Melalui personal branding, seseorang dapat mengomunikasikan nilai-nilai, keahlian, dan kepribadian mereka kepada audiens target, baik dalam konteks profesional maupun personal. Personal branding menjadi semakin penting di era digital saat ini, di mana orang-orang memiliki akses yang lebih besar ke informasi dan interaksi secara online. Dengan menggunakan strategi personal branding yang efektif, seseorang dapat membedakan diri dari orang lain, membangun kepercayaan, dan mempengaruhi persepsi orang lain tentang diri mereka. Kunci sukses dalam personal branding adalah konsistensi, otentisitas, dan diferensiasi. Seseorang perlu membangun citra yang konsisten melalui pesan, gaya, dan tindakan mereka. Keaslian juga penting dalam personal branding karena orang-orang lebih merespon dan terhubung dengan individu yang jujur dan autentik. Selain itu, seseorang harus mencoba membedakan diri mereka dari kompetisi dan dengan menonjolkan keahlian dan pengalaman yang unik.
Personal branding tidak hanya bermanfaat dalam konteks profesional, tetapi juga dapat membantu dalam mencapai tujuan pribadi seperti membangun jaringan, mencari peluang karir, atau mempengaruhi perubahan positif dalam komunitas atau industri tertentu. Dengan memiliki personal branding yang kuat, seseorang dapat meningkatkan kepercayaan diri, meningkatkan pengaruh mereka, dan membuka pintu untuk peluang baru. Namun perlu diingat bahwa personal branding bukanlah tentang menciptakan citra palsu atau manipulatif. Personal branding yang efektif didasarkan pada autentisitas dan integritas. Seseorang harus tetap menjadi diri mereka sendiri dan membawa nilai-nilai yang mereka yakini ke dalam upaya branding pribadi mereka. Dengan demikian, personal branding adalah upaya yang berkelanjutan untuk membangun citra pribadi yang konsisten, otentik, dan membedakan diri dari orang lain. Dengan menggunakan strategi dan tindakan yang tepat, seseorang dapat mengoptimalkan personal branding mereka untuk mencapai tujuan profesional dan pribadi. Oke, selanjutnya pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari materi ini yaitu materi Natural Voice mengajarkan pentingnya menjadi diri sendiri dan berbicara dengan cara yang alami dan otentik. Pembelajaran ini mengingatkan kita bahwa mencoba untuk menjadi seseorang yang kita tidak benar-benar adalah tidak sehat dan tidak berkelanjutan. Keaslian adalah kunci dalam membangun personal branding yang kuat dan menarik. Dalam materi Natural Voice, konsistensi dan integritas dalam cara berbicara dan bertindak sangat ditekankan. Penting untuk mempertahankan keselarasan antara apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Dalam personal branding, konsistensi dan integritas membantu membangun kepercayaan dan kesan positif kepada orang lain. Baik dalam materi Natural Voice maupun Unnatural Voice, kesadaran akan audiens sangat penting. Kita perlu memahami siapa target audiens kita, apa yang mereka harapkan, dan bagaimana kita dapat menyampaikan pesan dengan cara yang paling efektif. Pembelajaran ini mengingatkan kita untuk beradaptasi dengan gaya komunikasi yang tepat sesuai dengan audiens kita. Materi Unnatural Voice mengajarkan pentingnya fleksibilitas dan inovasi dalam personal branding. Dalam dunia yang terus berkembang, kita perlu dapat beradaptasi dengan perubahan dan menemukan cara baru untuk membedakan diri kita. Pembelajaran ini mengajarkan bahwa mencoba pendekatan yang tidak biasa dan berani berinovasi dalam personal branding dapat memberikan keuntungan kompetitif. Keduanya, Natural dan Unnatural Voice, mengajarkan pentingnya membuat pilihan yang sadar dalam bagaimana kita membangun citra dan merek pribadi. Kita perlu mempertimbangkan dampak dari setiap kata dan tindakan kita, serta mengakui bahwa setiap pilihan yang kita buat akan mempengaruhi cara orang lain melihat dan memahami kita. Penting untuk diingat bahwa personal branding adalah proses yang unik bagi setiap individu. Materi Natural Voice dan Unnatural Voice dapat memberikan wawasan berharga, tetapi kita perlu mengadaptasinya sesuai dengan kepribadian, nilai-nilai, dan tujuan kita sendiri. Baiklah, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya dan saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu saja. Saya Sima Misra Soleha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.